Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kaitan dengan ayat kemarin ya, Al-Hujurat surat ke-49 ayat 7. Sebenarnya setiap ayat itu selalu bisa terlihat relevansi, tinggal kita mau ngebahas masalah apa secara ensiklopedi dengan ayat yang mana, ya kan? Nanti kelihatan nanti relevansi atau keterkaitan atau hubungannya gitu. Nah, dari ayat kemarin sudah kita bahas, wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Ketahuilah oleh kalian secara ilmiah bahwasanya ada pada kehidupan kalian sunnah Rasulullah. Kalau saja yang demikian sunnah Rasul itu menaati kalian dalam banyak urusan, sungguh benar-benar kalian berada dalam atau terjerumus dalam kesusahan. Akan tetapi Allah membikin kalian cinta iman ya. Dan Dia menghiasi iman itu dalam hati kalian. Sebaliknya membikin kalian benci. Jadi ajaran Allah itu membikin cinta iman dan membikin benci. Benci apa? Benci kekufuran, sikap kufur, sikap negatif, sikap fasik ya, dan sikap durhaka atau kedurhakaan. Itulah orang-orang yang rasyidun, ulaika humur rasyidun, orang-orang yang berpedoman ya. Rosada itu sama dengan ihtada, berpedoman. Jadi poin yang mesti kita ambil adalah perlu diketahui, karena itu perintahnya harus ketahuilah secara ilmiah. Kenapa secara ilmiah? Ilmiah itu kan dari kata ilmun ditambah ya bertasdid ya, ilmiyatun. Dia menjadi kata sifat, artinya itu secara keilmuan gitu. Kalau di kamus secara keilmuan atau mengandung nilai-nilai ilmu. Ilmu itu sudah pernah dibahas kan, ilmu adalah gitu kan. Nah, itu fungsi Ar-Rahman. Fungsi Ar-Rahman mengajarkan Al-Quran sebagai ilmu kepada manusia. Jadi yang dimaksud dengan ketahuilah secara ilmu itu berdasarkan pengetahuan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Bahwasanya itu di dalam kehidupan kalian, orang mukmin tentunya ya, yang bertanggapan nur menurut sunnah Rasul, itu ada sunnah Rasul gitu. Jadi poin yang perlu ditangkap itu, jadi ajaran Allah itu membikin mukmin cinta iman dan benci kufur, benci fasik, benci kedurhakaan gitu. Jadi bisa kelihatan kan teorinya kan, rumusannya gitu. Rumusannya itu benci karena ajaran Allah itu menjadi yang membuat kita cinta iman, otomatis benci. Jadi benci itu terukur gitu maksud saya. Ada ukuran, nggak benci berlebihan ya. Dalam kaitan dengan ayat yang kemarin kan, yang waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi, ada orang-orang yang mencintai surokanya, pentolan-pentolannya itu seperti mencintai Allah, atau seperti halnya mukmin mencintai Allah yang asyaddu hubban lillah gitu. Itu cinta yang keliru, tidak berdasarkan ilmu yang membuat kita cinta iman dan benci sikap negatif dan sebagainya itu. Dia hanya membabi buta kepada sosoknya gitu. Cult of personality sudah kemarin dibahas kan. Nah, lebih lanjut dari ini, sebelum kita lanjut ke ayat yang berkaitan, saya ingin mengingatkan juga
dalam membahas segala sesuatu harus under control ya. Dalam arti harus berada dalam kendali surat inna hadza lahuwal fauzul azim ya. Limisli hadza falyamalil amilun adzalika khairun nuzulan am syajaratu zakum. Surat apa itu? Inna hadza lahuwal fauzul azim. Sesungguhnya ini kata penunjuk dekat. Ini sudah pernah saya sampaikan tapi di Batu Nangkop. Sesungguhnya ini, jadi pokok kalimatnya haza ya. Ini lahuwal fauzul azim. Ini pokok kalimat, lahuwal fauzul azimnya keterangan kalimat. Jadi hazanya itu mengarah kepada ajaran Allah ya. Lihat dari kalimat selanjutnya limisli ya Fusilat ya. Sopat ya. 60 sampai 62. Ini 62. Khairun itu lebih baik, yang lebih baik. Nuzulun itu makanan yang mengandung keberkahan. Nuzulun hidangan atau makanan. Hidangan yang mengandung keberkahan. Berkah itu al-barakatu an-nama'u wa ziyadah. An-nama'u pertumbuhan, az-ziyadah pertambahan atau penambahan. Sama dengan kemakmuran. Jadi ada unsur pertumbuhan dan penambahan. Itulah ruang lingkup kemakmuran. Dua komponen itu sama dengan kemakmuran. Ini kemakmuran. Faza yafuzu fauzan, menang. Faza yafuzu fauzan, menang. Azuma ya zumu, azim itu dari azuma, besar atau agung. Mislun, mislun. Ya malu dari amila kan. Amila ya malu. Ya malu amalan. Berbuat atau melakukan. Syajarotun itu pohon. Zakum ini nama pohon ya. Nanti di kesempatan lain dijelaskan juga apa itu zakum ya. Secara sistematik ayat. Kalau ini nama pohon secara bahasanya.
Am itu ataukah. Jadi bentuk pertanyaan yang menunjukkan alternatif gitu ya. Mau ini ataukah itu gitu. Ini apakah ya? Bertanya. Kalimatnya itu bertanya, bahasanya bertanya, tetapi tidak membutuhkan jawaban gitu. Kadang kan bahasa Al-Quran tuh begitu ya, dia menggunakan kata tanya tetapi tidak perlu dijawab. Karena bermaksud bisa menyuruh, bisa melarang, bisa menyesal, dan sebagainya. Kayak contoh di kisah Habil Qabil kan ada kan, gimana pernyataannya si Qabil ya. La ya wailata a'ajastu an akuna misla hadza guroban, ya kan? Kan ada a'ajastu, ya kan? Apakah, ya kan? Celaka aku, ya wailata, wahai duhai celaka aku. A'ajastu, nya itu apakah itu? Ajastu itu apakah aku gitu. An akuna, tidak bisa menjadi seperti gagak ini gitu. Itu kan bertanya kepada diri sendiri gitu. Tetapi maksudnya itu bukan bertanya dalam arti butuh jawaban, tetapi itu maksudnya menyesal atau memaki diri sendiri gitu. Dan banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu menggunakan tetapi maksudnya tidak memerlukan jawaban, kayak afala ta'qilun, afala tadakkarun, ya kan, banyak kan? Ya kan, apakah kalian tidak menjadi sadar? Apakah kalian tidak memahami? Maksudnya itu pahami dong, berakal dong, pakai akal dong, kan gitu. Nyuruh gitu. Bisa juga melarang, atakmuruna nasa, apakah kalian menyuruh manusia? Berarti maksudnya jangan menyuruh manusia, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Dan banyak lagi ya. Itu permasalahan masalah ya, apakah. Jadi tidak bisa, maksudnya itu diartikan hanya sebatas sekedar secara bahasa ya. Harus mengerti seluk-beluk bahasanya gitu. Yang paling tinggi itu konteks makna. Di sini juga ada pertanyaan ya, apakah, pertanyaan dari kalimat sebelumnya. Sesungguhnya ini adalah benar-benar kemenangan yang besar. Berarti ininya itu mengarah kepada ajaran Allah. Bagi misli haza, bagi perumpamaan ini majemuk juga ini. Antara haza dengan misli itu majemuk ya. Mislinya kasroh karena dali, ya kan? Kasroh tadi awal kan tanwin ini, mislun. Tapi mislunnya kan hilang, tanwinnya ya. Tanwinnya hilang karena apa? Nyebrang ke haza. Jadi haza ini sebagai mudhof ilaihnya atau kata kepunyaan dari mislun ini ya. Ini nyebrang ke sini, makanya tanwinnya hilang. Jadi dalam penerjemahannya pun sebagai kata majemuk ya. Jangan dipisah perumpamaan-perumpamaan ini beda gitu. Kayak rumah ini, bukan ini adalah rumah atau rumah lain ini lain gitu. Rumah ini, rumah ya ini gitu. Dia satu kata, satu arti ya. Kayak rumah sakit, rumah saya gitu. Rumah ini, rumah itu. Jangan diartikan nanti itu lain, penunjuknya kemana, rumah lain lagi. Itu dalam cara memahami kata majemuk tuh seperti itu aja. Secara simpel ya. Bagi perumpamaan ini berarti ajaran Allah tadi ya. Fal ya malil amilun. Nah, ini lamnya lam
lam perintah ya. Fi'lun lamul amri kalau istilah ini. Lam perintah. Itu bisa dilihat contoh lain misalnya di fal ya'budu rabb hadzal bait ya kan? Itu juga perintah juga. Tapi di sini perintahnya perintah tak langsung. Perintah kepada pihak ketiga ya, bukan kepada pihak kedua. Mutakalim itu pihak pertama. Yang diajak ngobrol itu pihak kedua. Terus objek ini sasaran perintahnya tuh pihak ketiga gitu. Nah itu ini caranya itu kata kerja sedang disukunkan akhir ditambah lam perintah, jadilah dia perintah tak langsung atau perintah kepada pihak ketiga. Itu teori bentuk kalimatnya begitu-begitu aja kalau bahasa itu. Tapi itu juga belajarnya kan bertahun-tahun untuk memahami seperti itu ya. Jadi dalam memahami bahasa itu penting biar yang dipahami itu ayatnya gitu loh, melalui bahasa. Kan ada orang ngaji terjemah. Yang dipahami terjemahnya, bukan memahami ayatnya. Kalau memahami ayatnya, kalau satu persatunya kita pahami bahasanya gitu, kayak tadi kan teori bentuk katanya, teori bentuk kalimatnya, fungsi-fungsi huruf segala macam itu, nanti jadi rasa gitu loh. Itulah yang mau kita kejar tuh di situnya sebenarnya. Kalau orang kan sekarang banyak minta terjemah ya. Kirim dong Pak Adam terjemah apa namanya? Dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas gitu. Kalau kita kasih terjemah semua itu, nanti yang dipahami terjemah gitu. Terjemah itu ya tergantung pemahaman ayat sebenarnya. Makna-makna yang terlihat hubungannya apa itu. Yang penting tuh bahasa dipahami biar menjadi rasa, ketika ketemu ayat membaca ayat tuh paham gitu. Itu tujuannya sebenarnya memahami bahasa itu. Jadi kalau dari sini sasaran perintahnya apa? Subjek dalam kata kerja biasa itu menjadi sasaran perintah ya. Menjadi sasaran perintah dalam kata kerja perintah tak langsung. Kata kerja subjeknya KPN, kata kerjanya itu ada subjek. Tapi kalau kata kerjanya subjeknya non KPN, kata kerja itu tidak ada subjek, tapi langsung subjeknya non KPN itu. Dia sebagai keterangan kerja. Jadi dianggap tidak ada subjek. Itu teori pertama ya. Nanti teori belum lagi dia penggunaannya ada penggunaan hia. Kalau dia kata kerjanya non KPN, kata kerjanya harus bentuk huwa atau hia, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya laki-laki dia menggunakan huwa. Kalau subjeknya perempuan, jenis perempuan dia harus hia. Dan itu huwa dan hia aja. Kalau non KPN, walaupun dia banyak. Kayak ini kan banyak nih. Amilun. Jadi maka para pelaku hendaknya berbuat. Yang amilun ini para pelaku ini sudah berbuat, tapi masih disuruh berbuat lagi kan. Ya kan amilun kan yang berlaku atau yang melakukan, yang berbuat. Berarti sudah berbuat kan? Sudah berbuat tapi suruh berbuat lagi. Berarti perbuatannya itu belum ada kualitas gitu. Belum mencapai atau under control dari Fauzul Azim gitu. Harus mendapatkan kesuksesan ya. Kalau berbuatnya untuk mendapatkan itu harus berbuat yang benar. Dalam arti kalimat selanjutnya ini, apakah ini dasar berbuatnya ini ya? Nanti kan soal di ayat lain ada kalimat yang baik, ada kalimat yang buruk. Kalau kalimat yang baik itu bisa menghasilkan buah-buahan banyak, kalimat yang buruk itu bagaikan pohon yang dicabut dari akarnya, dicabut dari bumi.
lama-lama mati ya. Ini menjadi dasar perbuatan. Azalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Apakah itu, nah ini tamyiz ya, mumayyiz. Ini mumayyiz, ini mumayyaz ya, kalimat tamyiz. Apakah itu lebih baik diukur dari hidangan yang mengandung berkah untuk kemakmuran ataukah pohon zakum? Jadi ini menjadi standar atau dasar berbuat ini ya. Ini dan ini, dua itu. Berarti ini menjadi objek ya, bisa dikatakan objek berbuatan. Ini kan sasaran perintah ya, berbuat. Apakah itu yang lebih baik diukur dari hidangan yang mengandung berkah ataukah pohon zakum ya. Nanti pohon zakum di ayat lain dijelaskan ya. Sementara ini dulu bahwa poin yang harus kita ambil itu baik yang khairun nuzulan maupun yang syajaratuz zakum itu dalam kendali Fauzul Azim. Dalam arti apa? Komentar apapun, segala komentar apapun pasti bersumber dari Fauzul Azim. Ya. Dan juga kedua-duanya itu merupakan Fauzul Azim, kemenangan yang besar. Baik yang khairun nuzulan maupun syajaratuz zakum. Biar nggak kepanjangan kita singkat aja, ini positif, ini negatif ya. Atau ini hak, ini batil lah gitu. Baik yang hak maupun batil itu merupakan kendali dari Fauzul Azim. Yang ibarat perumpamaan itu hendaknya para pelaku perbuatan berbuat gitu. Bisa nggak ini bermakna begini? Allah menyuruh dua ya, atau mengandung dua perintah. Dua perintah yang sama, ada dua perintah tetapi yang satu lebih tinggi gitu. Kenapa lebih tinggi? Karena yang khairun nuzulan itu kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang syajaratuz zakum itu yang mataun qalil. Tapi dua-duanya Fauzul Azim. Ngerti nggak? Itu yang disingkat oleh kita itu kan si 21 ya. Dua tapi satu. Satu sumber. Dua, isinya ada dua. Negatif, positif. Dua-duanya Fauzul Azim gitu. Hanya beda di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, ini mataun qalil. Atau ya otomatis itu di situ. Jadi dunianya dia menang di dunia, di akhirat nggak dapet. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq ya. Nggak dapat apa-apa di akhirat. Di dunia menang gitu. Jadi ini sama-sama di dunia menang, tapi di akhirat tidak. Di sini di akhirat menang, dapat gitu. Itu bedanya ya. Tapi dua-duanya diperintah. Ingat ya, ada kata perintah di sini. Kan banyak orang mengatakan Allah tuh memerintahkan yang baik saja, tidak memerintahkan yang buruk. Nah ini datanya ya, perintah yang buruk juga diperintah. Kenapa? Manusia itu kan selain makhluk alternatif, awalnya itu kan memang la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Dia berbuat pasti atas dasar perintah, baik perintah yang buruk maupun perintah yang baik. Dan itu disampaikan secara turun-temurun dari Rasul sampai ke orang tuanya masing-masing gitu. Secara estafet ya, terus-menerus. Tetap bukan menciptakan perintah sendiri atau larang, tetap perintah dari Allah gitu, larangan pun dari Allah. Dan yang membedakannya pun bukannya itu diperintah atau tidak, tapi kedua-duanya diizinkan, tetapi yang diridhoi cuma satu. Ini ya, yang membedakan ridho.
Allah menyuruh tetapi belum tentu ridho. Gitu. Allah mengizinkan dua-duanya tapi belum tentu ridho. Gitu. Yang diridhoi cuma satu. Warodikumul lakumul Islam Madinah ya. Yang diridhoi itu Islam sebagai din. Itu diridhoi. Din-din berarti ada banyak. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulihi, untuk memenangkan segala din-din yang ada. Berarti din itu ada banyak. Yang diridhoi cuma satu, dinul Islam. Islam sebagai din ya. Itu. Jadi komentar apapun tuh nggak lepas dari, kalau nggak khairun nuzulan, kalau nggak ya sajaratul zakum. Mau dia dikemas pakai diksi-diksi atau istilah-istilah apapun, tetap pengertiannya bersumber dari Fauzul Azim. Ya, jadi kita jangan terkecoh kepada diksi ya, istilah-istilah. Karena nanti naturalis, idealis pakai diksi-diksi yang membingungkan kita. Yang padahal isinya itu sama saja gitu. Itu ya. Intinya sebagai under control, jangan out of control atau lepas kendali itu. Makanya kita berhati-hati dalam berkomentar gitu. Mislun itu misal atau perumpamaan ya. Nah, dalam kaitan dengan itu, ini kan sebagai under controlnya ya. Ayat kemarin itu masih kaitan dengan cinta Habib ya. Wa'lamu an lakum. Nah, sekarang saya mau melihat hubungan atau relevansi ayat ini dengan surat Fatir ya. Surat Fatir ayat 9. Surat Fatir ayat 9. An-Nusyur itu sama dengan al-yaumul qiyamah, periode kebangkitan. Benar ya, surat apa tadi? Fatir ayat 9 ya. Wallahu alladzi arsalar riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayitin. Arsala yursilu irsalan. Arsala yursilu irsalan, mengutus atau mengirim ya. Ar-riyahu itu jamak dari rihu ya. Jamak dari rihu, bentuk satunya rihun. Rihu jamaknya riyahu, angin. Fatusiru asaro yusiru, menghalau. Sahabun jamaknya suhubun, artinya awan atau mendung. Awan itu ini ya, apa? Kumpulan tetesan air atau air yang mengkristal. Sako ya suku, saukon, artinya menggiring. Dia kata kerja ini ya, sako, sako, saku, sakot, sakota, sukna, sukta, suktuma, suktum, sukti, suktuma, suktuna, suktu, sukna. Berarti nahnu subjeknya kan. Kami menggiring nyah. Nyahnya itu ke ini, awan itu ya, mendung itu ke baladin. Baladin itu baladun itu negeri. Mayitin
mati. Dia sifat mausuf. Jadi negeri yang mati disifat. Kalau sifat dan yang disifat itu harus sama ya atributnya. Kalau dia pakai alif lam pakai alif lam, kalau dia tidak gitu. Sukun. Ya ada patah, doma, kasroh harus sama semua atributnya. Dua kata benda. Jadi ini sifat, ini mausuf ya. Ini sifat, ini yang disifati. Negeri itu yang disifati, mayitin sifatnya. Jadi di sini dulu ya, Allah yang mengutus atau mengirim angin. Kemudian ada subjek kan di sini kan? Subjeknya apa ini? Fatusiru. Subjeknya apa? Hiya kan? Hiyanya itu kemana? Sini ke angin. Fatusiru. Kalau anta nggak mungkin kan? Alternatif kan kalau nggak hiya anta di sini. Ya kan? Dari asaro yusiru yusirani yusiruna tusiru. Hiya tusirani tusirna yusirna tusiru anta kan? Kalau nggak anta hiya. Kalau anta nggak mungkin pasti hiya. Hiyanya ke sini. Ya kan? Angin berarti bentuk jamaknya itu dia bentuk perempuan. Itu kelihatannya di situ. Kan nggak kelihatan kalau dia Aryahu doang nggak kelihatan dia. Begitu ada kalimatnya baru kelihatan kalau dia bentuk jenis perempuan. Bukan kelamin ya, tapi jenis kata. Dia apa tadi? Menghalau awan, berarti angin itu ya. Selanjutnya angin itu menghalau awan, awannya sebagai objek ya. Kemudian kami menggiring awan itu ke negeri yang mati. Akhirnya kami hidupkan ya. Kami menghidupkan dengan itu, dengan awan tadi, dengan proses tadi, bumi setelah matinya. Seperti itulah, kaknya itu seperti itu adalah kebangkitan atau yaumul qiyamah. Jadi perumpamaan kebangkitan itu seperti halnya angin. Allah mengutus angin atau mengirim angin. Angin itu menghalau awan mendung. Awan mendung itu menggiring apa tadi? Kami menggiringnya ke negeri yang mati. Kemudian kami menghidupkan dengan yang demikian bumi setelah matinya. Jadi itu semua itu perumpamaan kebangkitan ya. Perumpamaan yaumul qiyamah. Karena an-nusyur itu di kamus sama dengan yaumul qiyamah. An-nusyuru. Sama dengan yaumul qiyamah. Yaumun itu al-waktu mutlakon, sama dengan periode kebangkitan. Itu sama dengan anusyur di kamus ya. Jadi perumpamaan periode kebangkitan itu seperti halnya Allah yang mengutus angin, kemudian angin itu menghalau awan, kemudian kami menggiring yang demikian ke negeri yang mati. Akhirnya kami menghidupkan dengan yang demikian bumi setelah matinya. Gitu. Nah ini kalau lihat kaitan dengan ayat yang kemarin, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum
ketahuilah bahwasanya dalam kehidupan kalian ada sunnah Rasul. Kalau saja sunnah Rasul menaati kalian, bukan kalian yang mentaati sunnah Rasul ya, tapi sunnah Rasul mentaati kalian dalam banyak hal, pastilah kalian terjerumus dalam kesusahan. Sampai di situ hubungan dengan di sini. Kita lihat dulu juga di ayat yang lain kan ada waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Dialah Allah yang mengutus rasul ya dengan al-huda wa dinil haqqi, yaitu atau mengandung din. Jadi Allah mengutus angin atau mengirim angin. Ada lagi di ayat lain Allah mengutus rasul. Di hadis yang pernah kita komentari, masaluma ba'asallahu bihi minal huda wal ilmi kama salil goisil kasiri asobal ardon ya. Perumpamaan Allah membangkit sunnahku, membangkit sunnahku, perihal yang demikian dari al-huda, al-ilmu, seperti halnya air hujan lebat yang turun dari langit menimpa bumi. Ada korelasinya kelihatan di situ. Di satu sisi di sini Allah menceritakan tentang perumpamaan kebangkitan seperti halnya mengutus angin dan seterusnya tadi, ya kan? Dikomentari oleh hadis kan, kebangkitan sunnahku. Jadi angin ini sunnah Rasul gitu. Jadi perumpamaan Rasul seperti angin gitu. Perumpamaan sunnah Rasul seperti angin. Itu poinnya ya. Itu setelah kombinasi tadi ya, ayat yang kemarin, ayat ini dan ayat waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi itu. Kemudian komentar kebangkitan sunnahku, kebangkitan Rasul seperti air hujan turun dari langit, hujan deras ya, menimpa ke bumi. Ya kami menghidupkan dengan yang demikian, dengan itu tadi, dengan proses ini, bumi setelah matinya. Jadi karena ada kematian, Allah mengutus angin. Itu dalam pasti alam ya. Dalam budayanya Allah mengutus Rasul. Jadi intinya itu yang saya mau sampaikan poinnya itu adalah angin itu, Rasul ya, sunnah Rasul itu seperti halnya angin gitu. Jadi peran angin dalam pasti alam itu bisa dikatakan tugasnya lah gitu, perannya ya. Perannya itu membawa ilmu, menghalau. Awan itu ilmu ya. Jadi kan tetesan-tetesan air itu sampai mendung. Ilmu ya. Ilmu. Kalau Rasul itu angin. Angin. Nanti buminya itu peradaban, bumi yang mati kan, bumi ba'da mautiha, bumi setelah matinya, berarti bumi yang mati gitu. Nah bumi yang mati itu sebagai perumpamaan dari peradaban atau budaya yang mati ya. Peradaban yang mati. Bumi yang mati secara pasti alam itu seperti halnya peradaban yang mati dalam budaya gitu. Hubungan persamanya di sana. Bisa tangkap nggak maksudnya itu? Rasul seperti halnya angin. Ilmu seperti halnya awan mendung. Diturunkan oleh Allah ke peradaban yang seperti halnya bumi yang mati. Gitu. Jadi awan mendungnya itu bisa dikatakan ya al-huda gitu. Kalau di hadis itu al-huda wal ilmi.
fungsi ya. Fungsi ilmu sebagai hudan, fungsi air sebagai awan gitu. Nah, itu harus bisa nangkep yang begitu ya, perumpamaan itu. Jadi peran kembali ya ditegaskan itu peranan Rasul itu atau peranan sunnah Rasul itu bisa dikatakan tugasnya itu menghalau ilmu atau membawa ilmu ke daerah atau negeri yang mati. Dari situ Allah menghidupkan peradaban yang mati tadi. Begitulah kebangkitan. Berarti yang mengutus angin siapa? Allah kan? Berarti yang mengatur angin adalah Allah sampai dia menghalau awan mendung tadi. Itu kalau menurut sunnah Rasul di ayat lain kan. Tapi kalau lau yuti hukum fi kasirin minal amri, kalau sunnah Rasul itu menurut kalian, berarti kebalikannya dong. Berarti angin itu menurut kita gitu. Contohnya gimana dalam pasti alamnya? Angin yang bukan menurut Allah, tapi menurut kita. Kompresor. Jadi angin kalau digambarkan nih kompresor kayak gini ya. Ya kalau contoh-contohkan kan ini kan ada selang gitu. Ini angin. Berarti di sana bicara masalah sudut pandang. Kalau sunnah Rasul ngikut manusia, berarti manusia di posisi ngambil posisi Allah gitu. Ikut ngatur ya, atau menjadi yang ngatur angin gitu. Bukannya Allah ngatur angin, tapi manusia ngatur angin. Menjadilah kompresor dia. Dia nggak bisa kemana-mana, kecuali yang ngatur manusia, bukan Allah. Kalau yang ngatur Allah, pasti peranannya menghalau awan mendung. Ya, itu harus ditangkap maksudnya begitu ya. Kalau ini kan yang ngatur manusia. Dan keluarnya pun sesuai kepentingan manusia juga. Misalnya keluar ke roda, ke ban ya. Ban itu kan mau kemana-mana kan atas izin yang punya angin gitu. Keluarnya terbatas. Itu maksud ya, maksud dari itu maksudnya ya. Lau yuti hukum fi kasirin minal amri la'anitum. Ya. Itu maksudnya. Kalau saja sunnah Rasul mengikuti kalian, pastilah kalian itu kan di awal kan fikum Rasulullah. Dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian ada sunnah Rasul. Berarti peranan kalian itu sebagai pelaksana sunnah Rasul juga gitu loh. Nah, kalau itu dibalik, kalian yang susah. Kalian dalam tabung ini, tabung kompresor. Dia kalaupun keluar angin ya ngikutin aja yang kepentingan yang punya kompresor gitu. Bukan dalam peranan menghalau angin awan mendung tadi, bawa ilmu ke peradaban yang mati. Intinya terbatas lah gitu. Itu contoh ya. Jadi untuk mengambil atau melihat poin tersebut aja ayatnya banyak gitu. Ayat banyak pun harus under control Fauzul Azim. Sumbernya cuma satu, Al-Fauzul Azim. Apakah itu khairun nuzulan ataupun salatul zakum, tetap sumbernya Al-Fauzul Azim gitu. Jadi jangan sembarangan komentar, maksud saya. Mau dimanapun komentarnya itu harus bersumber dari satu ya, Al-Fauzul Azim. Berarti harus under control, jangan out of control gitu, jangan subjektif. Kalau mau kafir bener-bener, kalau mau mukmin juga bener-bener gitu. Sayangnya kalau mau jadi kafir juga dapatnya cuma
mataun kolil, tetap sukses di dunia, sukses tapi tidak dapat di akhirat gitu. Kalau mukmin ya jangan tanggung-tanggung, dapat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau kafir, kalau dia tahu cuma dapat di dunia hasanah katakanlah gitu, atau mataun kolil, ya ajak aja menjadi mukmin gitu. Kan sayang cuma dapat di dunia, akhirat nggak dapat. Sukses dunia, akhirat nggak sukses. Kalau mukmin sukses dunia, akhirat sukses. Ya kenapa nggak jadi mukmin aja? Sudah benar dalam arti menjadi kufur yang benar ya. Jadi kufur yang dalam kontrol al-fawzul azim itu. Dia benar-benar sukses, jangan tanggung-tanggung gitu. Dia bisa mengalahkan mukmin. Ya. Hanya bedanya itu. Makanya disebut lebih tinggi karena di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dia bisa mengalahkan mukmin. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Itu ya intinya, poinnya. Untuk mendapat poin seperti itu aja banyak ayat atau hadis yang mengomentari dengan hadis juga bisa. Tetap dikontrol oleh al-fawzul azim itu. Sampai sini kira-kira jelas nggak? Jangan salah paham juga nanti. Kok Allah narsis ya, memerintahkan yang baik juga yang buruk gitu. Ya kalau bukan Allah yang memerintahkan, apakah manusia atau orang tua kita bisa menciptakan komando, perintah, larangan? Manusia ini kan bukannya kholik, tapi makhluk. Harus Allah yang semua mencipta, termasuk menciptakan ilmu. Di dalam ilmu itu kan ada ajaran, ada perintah, ada larangan, semua Allah yang menciptakan. Bukannya narsis, karena dia kholik ya. Hanya saja kebijakannya itu ada konsekuensi masing-masing gitu. Semua diizinkan, semua diperintah, semua dilarang, hanya satu yang diridhoi. Makanya sering para ulama mengatakan yang dicari itu hanyalah ridho Allah. Nah, itu nggak salah sebenarnya. Bukannya surga. Benar kan? Iya. Yang membedakan, karena yang membedakan itu semua diizinkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau iman, imanlah, mau kufur, kufurlah. Sesuai kehendak masing-masing, dan kehendaknya pun diajarkan oleh Allah. Tapi la'alanya hanya kepada yang mukmin. La'alakum taskurun dan sebagainya kan. Itu yang diridhoi. Makanya nggak salah dikatakan mencari ridho Allah. Kerelaan. Allah mengizinkan belum tentu Allah suka. Allah senang. Allah rela. Silakan tanggung sendiri akibatnya gitu. Dijelaskan nanti. Nggak tanggung-tanggung dia. Jelaskan nanti Syajaratul Zakum itu nanti di ayat lain ada penjelasannya itu. Apa yang disebut Syajaratul Zakum itu dijelaskan. Menjadi satu ajaran ya, menjadi satu norma ya. Yang harus diperbuat. Kan perintah ini. Enggak sekedar ngomong, harus ada action, harus ada perbuatan kan gitu. Saya rasa itu ya yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.